hikmah Ibn Athaillah Sakandari. Kita sampai masuk kepada hikmah yang ke-27. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi fid daraini amin. Ila anqal man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Barang siapa yang mempunyai permulaan cemerlang, maka dia akan punya pungkasan cemerlang. Ini adalah peringatan dahsyat dari Ibn Athaillah As-Sakandari. Jangan sampai kita menjadi orang yang nunggu husnul khotimah tapi enggak mau beramal baik. Nanti saya aja kalau sudah mau mati mau tobat. Mau mati mau tobat, iya kalau sempat tobat. Mati duluan kau belum tobat. Nah, asyraqat bidayatuhu, jika kita memulai dengan cemerlang, dengan cahaya, dengan nur, dengan kebaikan, maka kita akan sampai kepada tujuan. Hikmah hari ini sambungan dari hikmah yang lalu. Tujuan sebaik apapun, jika kita titi dengan cara yang tidak baik, kita tidak akan sampai kepada tujuan. Contoh yang selalu kami ulang, bangun masjid adalah bagus, tapi kalau menggerakkan anak gadis untuk melacur sama pemudanya untuk nyopet biar masjidnya cepat jadi, nggak ada pahalanya. Tujuan sebaik apapun, jika dititi, dicari, didapat dengan cara yang tidak baik, maka ketahuilah tujuan tidak akan sampai kepada tujuan. Nah ini kemudian hari ini kalau seseorang memulai dengan cahaya, cahaya ini maknanya adalah kebenaran, sambung kepada Allah pemberi cahaya, maka ketahuilah dia akan sampai kepada tujuannya. Dan ini akan berlaku dalam segala bentuk kehidupan. Kita mulai dari diri kita sendiri. Barang siapa yang menjalani hidupnya, memulai hidupnya adalah dengan kenal Allah, di masa kecilnya dikenalkan kepada Allah, dibiasakan dengan Allah. Syabun nasya'a fi ibadatillahi, tumbuh dengan kenal Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah pungkasannya yang akan ia lewati nanti adalah pungkasan kemuliaan dalam diri pribadi. Kemudian kalau kita kembangkan, jadi jangan sampai kita ingin menggapai pungkasan yang baik tapi kita tidak serius di saat kita memulai. Akan kita perlebar lagi bukan dalam diri kita, rumah kita, baik fisik atau maknawi, fisik, zahir atau batin. Kalau kita ingin membangun sebuah rumah itu, hendaknya agar rumah itu hebat, kita mulai dengan pondasi yang benar, dasar yang benar, kita mulai yang benar. Nah di situ ada bangunan maknawi. Kalau kita menginginkan rumah itu adalah rumah yang betul-betul mengundang kebahagiaan, bahagia adalah dari Allah, maka ambillah kebahagiaan dari Allah. Mana mungkin menggapai kebahagiaan orang yang membangun rumahnya adalah dengan sesuatu yang diharamkan, hasil mencuri, hasil merampok, hasil korupsi, hasil berbohong. Tidak akan sampai kepada kebahagiaan yang sesungguhnya, karena tidak dimulai dengan Allah. Maka jangan sampai kita dikuasai oleh ambisi dan tamak, kerakusan diri kita hanya pengen tampil sebagai orang sukses di dunia, akan tapi tidak akan sukses di akhirat. Mulailah kita di dalam membangun rumah dengan sesuatu yang halal bersih dan yakin benar-benar ini bersih, maka dari sesuatu yang halal bersih inilah akan muncul barakat, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang menjadikan sejuk hati kita. Dan itu bukan sekedar membawa kesejukan di dunia saja, akan membawa kesejukan nanti di akhirat. Kalau sudah asyraqat bidayatuhu, di saat membangun rumah tidak dengan ambisi, kadang dengan ambisi hanya karena tetangganya sudah punya rumah duluan kita belum, kawannya punya rumah duluan kita belum, saudaranya punya rumah duluan kita belum, sehingga buat rumahnya adalah jor-joran, sudah tidak mau peduli apakah dengan cara yang halal atau yang haram, maka itulah tidak akan menyala pungkasannya nanti. Ujung-ujungnya lihat mulai terbelit utang segala macam, repot karena tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ketahuilah kita harus mulai itu semua dengan kebaikan, dengan Allah. Sama membangun fisik sebuah negara,
jika tidak ada rohnya, tidak dibarengi dengan cahaya dari Allah, di negeri yang tidak ada Allah, tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kayak negeri Eropa, di Amerika dan sebagainya, udah saat pembangunan luar biasa, orang terkagum-kagum mulai dari kedisiplinan dan sebagainya. Cuman bukan bidayahnya asyraqat, bukan dengan menyala, dia hanya membangun fisik, kedisiplinan dan seterusnya, tapi batinnya tidak ada. Maka berapa puluh ribu setiap tahun itu ada orang bunuh diri, padahal bukan kurang materi, diberitakan bunuh diri di sana, biasa bunuh diri. Mungkin orang berkata bunuh-bunuhan sudah hampir tidak ada karena negaranya aman, tentram, tapi bunuh sendiri udah dahsyat lagi. Bunuh diri, ada berita bunuh diri, coba Anda lihat berita bunuh diri di Eropa sana, di Amerika sana. Loh, kenapa itu semuanya? Padahal semuanya sudah beres, ketertiban negara hebat, mungkin pelanggaran hampir tidak terjadi, disiplin, orang birapi, ngantri, kalau mau ke toko saja ngantri, ke warung ngantri, mau jadi ngantri, semuanya sudah biasa. Cuman dia tidak sabar mengantri, menanti kebahagiaan. Telat sedikit saja putus asa bunuh diri, telat sedikit putus asa bunuh diri. Karena apa? Memang tidak dibangun dengan nur, tidak dibangun dengan Allah, Maka siapapun yang meniti kemuliaan dan kebahagiaan tidak dengan Allah, maka dia tidak akan sampai kepada kebahagiaan tersebut. Termasuk wahai anak-anakku yang ingin menikah, awas, jangan mencoba melangkah kepada pernikahan dengan cara yang Allah murkai. Jika engkau mulai dengan kegelapan, Anda akan berujung dengan kegelapan. Ingat, kalau Anda memulai dengan Allah, janji Allah akan Anda penuhi. Yakunu fuqara yughnihimullah. Kalau engkau miskin, harta Allah beri. Kalau engkau miskin, ilmu Allah beri. Miskin, keindahan Allah beri. Dengan Allah sudah dijanjikan, selagi engkau meninggalkan yang haram, Allah akan beri yang halal. Jadi membangun rumah tangga yang benar, membangun rumah tangga tentunya menghindari nur, cahaya keridhaan Allah. Dengan durhaka kepada orang tua, pungkasannya sengsara, nikah, alasannya cinta dan sebagainya. Bapaknya ditinggal, ibunya ditinggal, mau kemana? Mau bahagia seminggu kau, esok hari ditempeleng sama suamimu atau istrimu, menuntut yang macam-macam. Orang tua istimewa, jangan main-main. Nah ini karena dia memulainya tidak dengan cahaya, tidak dengan nur, maka dia tidak akan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ini berlaku dalam segalanya. Maka ingat, man asyraqat bidayatuhu, jika engkau mulai sesuatu dengan Allah, lihat, Allah akan berikan pertolongan kepadamu. Kalau kita mulai dengan Allah, akan berikan pertolongan. Tapi kalau kita memulai tidak dengan Allah, yaitu dengan keraguan-raguan, maka Anda tidak akan sampai kepada tujuan. Allah yang akan memberi, Allah yang akan berikan pertolongan, Allah yang akan memudahkan. Nah ini memulai dalam segalanya. Tapi kalau sudah kita dengan hawa nafsu, kita tidak akan sampai kepada tujuan. Man asyraqat bidayatuhu. Nah ini, kalau Anda ingin tahu orang sukses di masa yang akan datang, Anda lihat saat ini sukses yang sesungguhnya. Masa yang datang adalah akhirat. Sukses di masa yang akan datang adalah sebuah keluarga yang menjaga rezeki yang akan diberikan kepada anak, harus rezeki yang halal, cahaya. Kemudian di saat menyekolahkan anaknya pun sekolah yang di situ tidak terjadi banyak kemaksiatan, pengen dibangun dimulai dari yang halal, bersih. Selalu menjaga, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau Anda serius ingin menuju kepada Allah, mencari ridha Allah, maka ketahuilah Allah akan berikan jalan kepada Anda. Janji, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum, pakai pengukuhan lagi, walladzina jahadu fina, barang siapa yang serius menempuh jalan keridhaanku. Kalau engkau serius, wahai hambaku, seolah-olah begitu, kalau engkau serius, aku pun serius. Waladina jahadu fina, yang serius dengan Allah dan yakini ini semuanya. Kalau sudah Allah berfirman, Anda punya iman, Anda punya iman, iman kepada Allah yang maha kuasa, yang tidak pernah ingkar janji, dan sudah berjanji, walladzina jahadu fina, aku menikah untuk mencari ridho Allah, bukan mencari harta, bukan mencari pangkat,
bukan hanya melampiaskan urusan syahwat. Lihat, karena mencari ridha Allah, lanahdiyannahum subulana, Allah akan beri, akan Allah tapakkan kaki kita di jalan keindahan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda ingin membuat bisnis kecil-kecilan ibaratnya, tapi Anda punya cita-cita besar, tapi Anda karena mampunya Anda kecil, Anda mulai dengan Allah. Lihat, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, Allah akan beri petunjuk. Tapi dari awal sudah ragu dengan Allah, sehingga harus memaksakan diri dengan modal yang haram, ada ribanya, ada ininya. Bagaimana kita akan bisa menyala di pungkasannya? Tidak akan bisa menyala di pungkasannya. Baik, itulah yang perlu kita hadirkan kesadaran saat ini. Cuman setelah itu ada lanjutannya. Bagaimana jika saya memulai dengan kegelapan? Dan sekarang saya baru sadar, apakah bisa dirubah kegelapan itu menjadi cahaya? Oh, tentu bisa. Allah Maha Kasih dengan tobat. Jangan ulang lagi kejadian yang dulu, akan tapi mulailah dengan kehidupan yang baru. Yang lalu biar berlalu. Rumah kita yang sudah kita bangun dengan sesuatu yang tidak benar, bukan berarti harus kita hancurkan, tinggal tobat saja. Jangan Anda mengulangi itu semuanya. Yang biasa dengan modal yang diharapkan Allah dengan cara ada ribanya, berhentilah. Dan yang menjadikan berhenti adalah keyakinan. Yang menjadikan ragu-ragu itu adalah syaitan. Yakin bahwasanya memberi rezeki adalah Allah, yang mengayakan kita adalah Allah, yang memfakirkan seseorang adalah Allah, yang mencukupi kita adalah Allah. Mulai dari kecil dengan penuh keyakinan. Nah itu nanti kalau sudah memulainya dengan cahaya, maka ketahuilah dia akan menemukan pungkasan yang bercahaya. Hartanya akan berberkah, kemudian dimakan anak pun juga menjadi makanan yang berkah, untuk keluarganya pun juga Masya Allah berkah, hingga sampai ternyata waktu mati pun dia menemukan hartanya, karena dia telah banyak berderma, berbuat baik dengan hartanya, harta yang benar, harta yang halal tersebut. Akan tetapi kalau harta kita itu tidak halal, bukan sesuatu yang baik, bukan cahaya, biarpun kita sedekahkan kayak apa tidak akan ada artinya. Dicari di alam barzah tidak ketemu. Nah, baik, bagi siapapun yang telah memulai dengan kegelapan, tidak dengan asyraqat tadi, mulai saat ini, detik ini, ayo berhijrah. Kita mulai dari hati kita. Mulai hari ini aku berjanji akan berhenti dari mengambil modal dari yang diharamkan oleh Allah. Biarpun setan berbisik, wah ini kesempatan, mumpun ada barang bagus, kalau kamu tidak beli sekarang nanti ketinggalan. Nah, biarkan itu seruan setan. Yang menjadikan aku kaya bukan kau wahai setan, yang menjadikan aku kaya adalah Allah. Aku ingin kaya masuk surga, bukan kaya yang tertipu, yang mau meraih jabatan. Dibisiki oleh setan, lakukan apa saja yang penting kamu jadi. Sudah begitu diajari sama setan, nanti kalau sudah jadi bupati wali kota kamu baru tobat. Belum jadi mati mau kemana kau? Ya ada. Jadi jangan Anda punya jangan sampai kita itu ngentengin lalu berhayal kalau kita akan tobat pada akhirnya nanti. Itu namanya tulul amal. Kedunguan itu adalah kalau kita tulul amal, nunda-nunda. Nunda-nunda tobat, maka kalau kita menunda tobat, kita akan sengsara, kita akan merugi. Iya kalau kita sempat tobat. Baik, siapapun dari kita yang memulai dulu, mungkin ada di antara yang hadir melakukan pernikahan dengan cara melakukan kesalahan, orang tua tidak ridho, rubahlah menjadi cahaya. Tingkatkan pengabdianmu kepada ibundamu dan ayahandamu. Sering-seringlah minta maaf kepada beliau, dan jadikan beliau gembira dengan Anda. Itu tobat. Kalau dengan Allah, banyaklah memohon ampun kepada Allah. Tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada kata terlambat. Intinya seperti itu. Baik, bagi yang belum memulai, mulailah dengan segala kebaikan. Bagi yang sudah terlanjur memulai dengan tidak baik, bertobat agar ada asyraqat bidayatuhu, biar dinilai oleh Allah sesuatu yang kita mulai adalah sebagai kebaikan. Agar apa? Agar kita nanti di pungkasannya menjadi sesuatu yang baik, husnul khotimah. Kemudian setelah itu, setelah kehidupan di dunia pun kita menjadi baik. Karena apa? Bidayahnya di dunia baik, di akhirat baik. Pungkasan baik, husnul khotimah. Meniti pernikahan dengan baik, bahagia sepanjang masa. Bukan saja di dunia, sampai di akhirat.
Inilah hikmah dari Ibn Athaillah As-Sakandari yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Semoga Allah benar-benar membimbing kita untuk kita bisa memulai segala sesuatu dengan Allah. Permasalahan kita sering lupa kepada Allah, kita sering mengandalkan akal kita, kita sering mendahulukan hawa nafsu kita, kita sering mendahulukan ambisi kita, sehingga Allah kita jadikan ridho Allah di belakang punggung kita, tidak pernah kita perhatikan. Maka kalau ada orang seperti itu, maka ketahuilah dia tidak akan merugi, dia akan merugi selamanya. Kalaupun seandainya di dunia dia menemukan keberuntungan, maka ketahuilah di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Mungkin ada orang yang modalnya haram, bisnisnya haram, ternyata Masya Allah lancar usahanya, nggak pernah sakit lagi, nggak pernah sakit, sehat terus. Akan tapi ketahuilah, apakah jaminan kalau orang ini selamat? Tidak. Bisa jadi di akhirat dia fakir. Kebahagiaan yang sesungguhnya, kesenangan yang sesungguhnya adalah nanti di akhirat. Maka jangan ngentengin deh, tobat. Yang repot itu yang repot itu orang tidak bertobat. Kalau orang berdosa itu manusia biasa, wajar kita berdosa, manusia ini tempatnya bersalah. Tapi sudahlah, jangan nuruti hawa nafsu. Kalau sudah ada petuah para ulama haram, jauhi. Kalau anda belum bisa menjauhi, menangislah terus, minta kepada Allah agar Allah menjauhkan kita dari kehinaan tersebut, keharaman tersebut. Pokoknya satu, jangan berhujjah. Selesai. Jangan berhujjah. Sudah salah berhujjah, gimana Allah mengampuni nanti? Tinggal ngamu, ya Allah ampuni saya, selesai. Hijrah. Setelah itu Allah akan beri lanahdiyannahum subulana, kita akan menemukan jalan Allah, jalan menuju ridho Allah, sehingga harta kita pun menghantarkan kepada surga, pangkat yang Allah berikan menghantarkan kepada surga, istri seorang wanita yang kita nikahi pun menghantarkan ke surga, anak yang Allah berikan menghantarkan ke surga, apapun, toko menghantarkan ke surga, jabatan menghantarkan ke surga. Karena apa? Sudah benar di saat memulainya. Semoga Allah membimbing kita untuk memulai kehidupan dengan cara yang baik, memulai segala sesuatu dengan cara yang diridhai oleh Allah, sehingga pada akhirnya kita menemukan keridhaan Allah yang sesungguhnya. Husnul khatimah, wallahu a'lam bissawab.